kemudian juga RDPU dengan pemilik penghuni apartemen Geraha Cempaka Mas, ya. Ini kita ada beberapa kesimpulan. Rekomendasi tersebut sampai saat ini ditaati oleh kepolisian, ya. Kemudian RDPU dengan kalau nggak kebaca di pada Saudara Safrawi Niti Putra Wijaya, anggota DPR, anggota ya Bandung, ya. Rekomendasi telah disampaikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. RDPU dengan PT Jaya Bersama Indo, ya. RDPU kuasa almarhum Aulia Risma Lestari yang mendengarkan laporan adanya dugaan tindak pidana perundungan, ya. Ya. Kita sudah sampaikan kepada Pak nggak kebaca, ya, Kapolda Jawa Tengah, ya. RDPU dengan kuasa hukum Agus Warmon, ya. Ini juga sudah kita tindak lanjuti dan suratnya sudah disampaikan, ya. Terus, mungkin teman-teman bisa baca, tapi yang paling fenomenal juga menurut saya adalah RDPU terkait kasus tewasnya Dini Sera. Teman-teman ingat, ya, Dini Sera Avianti yang meninggal dunia karena ditabrak dan dilindas mobil oleh Ronald Tanur, ya. Yang awalnya hakimnya membebaskan, ya. Tapi setelah RDPU kita kejar terus, ya, baik Komisi Yudisial, ya, Kepolisian dan lain sebagainya, Mahkamah Agung, Kejaksaan, ya. Saya ingat betul waktu itu salah satu rekomendasi kita meminta kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK untuk menyelidiki latar belakang vonis bebas terhadap pelaku pembunuhan ini, ya. Akhirnya berdasarkan rekomendasi dari Komisi 3, mitra-mitra tersebut bekerja dan akhirnya didapatkan, ya, ternyata di balik vonis bebas itu terjadi tindak pidana korupsi berupa suap, ya. Itu prosesnya ada di 2 periode Komisi 3 ini. Ya, teman-teman, ya, ada beberapa catatan, ya. Yang pertama, catatan pengawasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, ya. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi akuntabilitas Polri, ya, dan responsibilitas dalam penegakan hukum di berbagai bidang seperti sumber daya alam, narkotika, mafia tanah, dan judi online. Kemudian kedua, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kapolri yang memelihara ketertiban keamanan masyarakat dengan inovasi program dan operasi pengamanan yang efektif di berbagai kegiatan seperti Pilpres, Pilkada, dan Hari Raya Keagamaan. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi kepada Polri yang telah memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran dan meminta agar kepolisian lebih responsif dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Ya, coba teman-teman cek, ya. Hampir semua di kasus-kasus yang menarik perhatian itu, yang ada korban, misalnya pelakunya di PTDH, oknum anggota Polri-nya di PTDH, yang Jambi itu di PTDH, ya, 2 orang, yang Sulteng juga di PTDH, ya. Yang mana Sumatera Barat tentu itu di PTDH, ya, yang siapa namanya Dadang ya, yang dor itu, ya. Oke. Catatan pengawasan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia mencatat perlunya peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi dalam sektor penegakan hukum oleh Kejaksaan. Komisi 3 DPR RI mencatat terkait fungsi penanganan perkara Kejaksaan ada serta memberi catatan agar Kejaksaan meningkatkan penanganan perkara
yang menyangkut keuangan atau perekonomian negara seperti korupsi dan sumber daya alam, serta memastikan penegakan hukum yang dilakukan mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi catatannya ya, kalau kejaksaan ini kan core-nya itu salah satu core pentingnya adalah di bidang tipikor, ya. Nah, sebetulnya di bidang tipikor ini pada akhirnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah bagaimana penyelamatan keuangan negara, yaitu the real asset recovery. Tujuan utamanya itu. Jadi bagaimana seberapa banyak pun orang ya dipidanakan, dipenjarakan, ya, akan kurang maknanya kalau kembalinya uang yang dikorupsi, ya, uang yang dicuri ke negara itu tidak signifikan. Karena yang paling penting itu sebetulnya itu, ya, nggak boleh diabaikan. Jadi misalnya dalam ekspos suatu perkara declare di awal total kerugian negaranya cukup besar. Kita melihat di akhirnya seperti apa, berapa yang pada akhirnya bisa masuk ke kas negara dari pemberantasan korupsi tersebut. Lalu Komisi 3 DPR juga mencatat pula tata kelola organisasi dan SDM kejaksaan, sehingga kejaksaan perlu meningkatkan manajemen dan reformasi birokrasi secara terukur. KPK, sebetulnya KPK yang periode ini belum bisa banyak diberi ini ya, judgement penilaian ya, karena baru saja dilantik beberapa minggu yang lalu. Ya. BNN, ya, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi upaya BNN di tengah keterbatasan sumber daya untuk pemetaan dan pengungkapan jaringan penyelundupan narkotika. Jadi memang BNN ini sedih sekali, ya, tugasnya maha berat, tapi anggarannya minim, fasilitasnya minim, anggotanya sedikit, gitu. Ya, lalu Komisi 3 DPR RI juga mencatat upaya BNN untuk meningkatkan kerjasama, sehingga Komisi 3 DPR RI juga mendorong agar BNN dapat terus berupaya untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas maupun dalam melakukan penindakan. Dalam hal kebijakan, Komisi 3 DPR RI juga mencatat perlunya perbaikan dalam undang-undang narkoba, ya, dan psikotropika, serta kebijakan pelaksanaan untuk mengedepankan pendekatan rehabilitasi. Nah, ini teman-teman, ya, kalau yang komunikasi terjalin di lintas fraksi selama ini memang kecenderungan kawan-kawan Komisi 3 adalah pendekatan rehabilitasi untuk pengguna, ya, pengguna. Dan ini sepertinya sudah dimulai oleh pemerintah, ya, adanya kebijakan amnesti untuk pengguna, ya. Amnesti itu artinya nantinya orang yang direhabilitasi, ya. Pengguna ini direhabilitasi, bukan dihukum penjara. PPATK, ya, kami mengapresiasi kegiatan pelacakan terhadap sejumlah transaksi keuangan yang menyangkut tindak pidana seperti narkotika ilegal, judol, dan lainnya. Komisi 3 DPR juga mencatat pentingnya PPATK untuk meningkatkan kapasitas dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan sinergi. Ya, Mahkamah Agung, ya, mungkin nanti bisa teman-teman ekspos sendiri, ya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ya.